Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita yang luar biasa, Bapa yang sangat kita cintai, yang kita hormati, kita junjung tinggi Bapa kita Tuhan Yesus. Haleluya, rasanya seperti ada di sorga Bapak Ibu. Sukacita terus bersama Yesus. Saya selalu memuji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah beribadah kepada Tuhan, hari ini datang kembali kepada Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, kita memuji Tuhan, kita baca firman Tuhan, biar hati kita selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan, membawa kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Bukan berharap kepada dunia yang akan lenyap ini, tapi berharap kepada Yesus. Firman Tuhan kita membaca 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Puji Tuhan berurutan Bapak Ibu ya. Kemarin kita baca 1 Petrus pasal 3 sudah selesai. Sekarang pasal 4 ayat 1 sampai 6 berurutan terus. Besok pasal 4 ayat 7 dan seterusnya. Pagi perjanjian lama, malam perjanjian baru. Kita cinta Tuhan Yesus, kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rama menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 442. Jangan berharap kepada dunia, tapi berharap datang kepada Tuhan Yesus. Jangan berharap dunia yang fana. Jangan berharap pada manusia. Kristus pemimpin yang berkuasa. Ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Haleluya. Sungguh Yesus manis dan setiawan, jiwamu dapat selamat sentosa. Amin, haleluya. Jangan berharap dunia yang akan lenyap. Haleluya. Berharaplah hanya pada Yesus. Hanyalah Yesus juru selamat. Hanya di dalam Dia keselamatan, ada damai sejahtera dan sukacita. Ikutlah Yesus selama-lamanya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya. Berharap kepada Tuhan, hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Jangan berharap dunia yang fana. Amin, haleluya. Jangan berharap kepada manusia. Carilah Yesus juru selamat. Hanya Dialah satu-satunya penyelamat, penolong yang ajaib, juru selamat. Hanyalah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku. Hidupku dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa malam hari ini, Bapakku yang kucintai. Kau hadir bersama kami Bapa. Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan bangga punya Yesus yang setia sama Tuhan.
Ya, biarpun banyak tantangan, saya juga sama banyak tantangan menyampaikan firman Tuhan YouTube ini. Kalau bukan karena kasih kemurahan Tuhan, sudah stop saudara. Ya, tapi karena kasih karunia Tuhan, saya mendapat kekuatan bisa setia. Ini karena anugerah Tuhan. Sampai Yesus datang, kita setia sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, karena firman Tuhan katakan, surat 1 Yohanes 2:17, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jangan berharap pada manusia. Berharap pada manusia kecewa, saudara. Dalam Yesaya pasal 2, Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap apa semua manusia ini mati, saudara. Ya, embusan nafas, bisa nafas, selesai. Saudara, kalau tutup hidung 5 menit aja nggak bernapas, sudah selesai. Jadi artinya kita tidak punya kuasa apapun. Maka mari kita berharap kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya juru selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca berurutan. Kemarin 1 Petrus pasal 3 sudah selesai. Sekarang kita membaca pasal 4 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Amin. Kalau Yesus sendiri sudah mati secara badani, mari saudara, saya sudah katakan waktu berapa yang lalu, kita harus matikan keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Sekali kita puasa, berdoa, baca firman seperti hari ini, kita kalau ngikutin daging, ya, saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan. Lebih enak foya-foya, ikutin mungkin tidur atau jalan-jalan, daging. Jangan ikuti saudara, ya, tapi ikuti firman Tuhan, ya. Jadi saya betul-betul bersama Bapak Ibu, kita bayar harga, ikut Yesus, bayar harga seperti Yesus sudah bayar harga, saudara, ya. Jadi kita mari, biar kita belajar pikul salib Yesus. Penderitaan di balik penderitaan ikut salib Yesus, ada kemuliaan Tuhan, ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin, ya. Keinginan daging apa saudara? Kalau kita baca dalam surat 1 Yohanes, keinginan daging, keinginan mata itu semua apa saudara? Coba saya membaca ya. 21 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia berseberangan dengan kehendak Bapa. Kalau ikuti dunia, sudah selesai. Ikuti dia narkoba, berdosa, berzina, perjudian, pembunuhan, dunia kacau balau, saudara, ya. Tapi kalau ikut Yesus ada damai sejahtera. Ikut Yesus nggak boleh berantem, nggak boleh. Ciptakan damai sejahtera, ciptakan kasih, saling mengampuni, memaafkan, ya, penuh toleransi. Pokoknya ciptakan damai sejahtera, ya. Biar waktu yang sisa jangan kita ikutin keinginan daging. Stop itu. Oleh itu banyaklah berdoa, banyak baca firman Allah, dan kita lakukan firman Tuhan seperti firman Allah malam hari ini. Ya, jangan kita nurut keinginan daging, tapi menurut kehendak Tuhan. Karena menurut kehendak Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal surga, ya. Ayat ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup di dalam rupa-rupa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembah berhala yang terlarang. Coba ini, kalau kita lihat dunia, sudah lihat ini, kalau sudah keliling ya, negara-negara seperti saudara pergi ke Las Vegas, tempat-tempat judi dunia, wow, mereka berfoya-foya, menari-nari, pesta pora, kelihatannya bahagia. Padahal sebutin kebahagiaan semu, di balik upah dosa, maut, saudara. Tapi saya merdeka di dalam Kristus. Seperti malam hari ini, saya duduk diam di kaki Tuhan. Bersama Bapak Ibu dengar firman Tuhan, dilihat sama Tuhan. Karena suatu hari saya akan pesta pora di surga, bukan pesta pora di dunia. Saya bukan dengan dunia, keinginan dunia, bukan cari kebahagiaan dunia, tapi saya cari kebahagiaan surgawi, yaitu hadir di dalam firman Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, di situ ada damai sejahtera yang sejati. Tuhan pelihara hidup saya bersama Bapak Ibu Saudara. Yang penting mari ikuti kehendak Tuhan. Kita makin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mantap di dalam Yesus, saudara. Ayat yang keempat, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksonoan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Oh, sungguh
puji Tuhan saya tidak terpengaruh, ya, tidak masuk larut dalam keinginan daging Bapak Ibu, mereka akan mati saudara, ya. Banyak mereka tuh di dalam pesta pora mati semua, ya. Tinggalkan dunia, mari kita mau ikut Yesus, tidak mau menyemplungkan ke dalam dunia lumpur dosa, tapi kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, mau masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna, menurut kehendak Tuhan. Kalau kita menurut kehendak Tuhan, tadi firman Tuhan katakan dunia akan lenyap, tapi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama. Itu kita cari saudara, tidak ada masalah, ya. Kita tidak mau berfoya-foya ikutin daging, ya, tidak mau mabuk pesta pora, tidak, minta maaf, tapi kita mau selalu di dalam rencana Tuhan. Lebih bagus saya duduk diam baca Alkitab dengan berdoa, masuk di dalam rencana Tuhan. Itu saudara, ya. Ayat yang kelima, tapi mereka harus memberi tanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Diminta tanggung jawab saudara. Siapapun nanti diminta tanggung jawab. Oleh karena itu mari saudara, melalui firman-firman yang kita dengar, kita dari saat ini mempersiapkan diri, kita berdandan berjumpa dengan Yesus, ya. Bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh hidupnya sembrono, mereka diminta tanggung jawab saudara, ya. Setiap kita diminta tanggung jawab. Saya dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 saya mau baca, ya. Ibrani pasal 4 ayat 13, ya. Demikian firman Tuhan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Setiap kita harus bertanggung jawab. Seperti di dalam Roma 14, saya mau baca lagi. Ada suratnya saudara. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Hati-hati. Karena Tuhan gratis memberikan kehidupan. Tapi bukan berarti dengan gratis kamu main-main dengan dosa. Banyak orang-orang tuh hidup sembrono, tidak menghargai akan waktu yang Tuhan berikan. Tuhan ciptakan kebebasan waktu. Tuhan ciptakan manusia bukan berarti sebebas-bebasnya berbuat jahat, berbuat dosa. Bukan. Tapi harus dia paham, mengerti kehendak Tuhan. Maka kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita pagi malam bersekutu dengan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, supaya kita tidak hidupi keinginan daging ini, ya. Karena suatu hari kelak mereka akan diminta tanggung jawab. Orang hidup dari mati minta tanggung jawab, ya, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 saya mau baca. Karena kita dihakimi, ya. Dikatakan sini kan, itulah sebabnya maka Injil diberitakan juga kepada orang yang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Roh kita yang hidup menurut kehendak Allah akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi bagi mereka yang hidup daging, diminta tanggung jawab, dihakimi saudara. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik atau jahat. Hati-hati saudara. Itu mari kita bangga dan berterima kasih kepada Tuhan saya. Kalau saya hanya ada dalam rumah Tuhan, saya tidak mau ikuti kedagingan dunia. Tapi mari Bapak Ibu bersama saya ikuti kehendak Tuhan. Ikut Yesus memang pikul salib. Tapi di balik salib, ketekunan di balik salib, ada kehidupan damai sejahtera, ada kemuliaan bersama Tuhan. Karena saya mau ikut Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Jangan berharap dunia yang fana. Amin, haleluya. Jangan berharap pada manusia. Haleluya. Kristus pemimpin yang berkuasa. Ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan. Hidupmu dapat hidup kekal di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, itu supaya waktu yang sisa kita tidak menurut keinginan daging manusia, tapi mari kita menurut kehendak Tuhan. Karena menurut kehendak Allah, kata firman Allah, kita mendapatkan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.